Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Pak Dery. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar untuk Samsung A11 serinya SMA11 5F strip DS seperti itu. Jadi bagaimana cara membongkar back cover. Jadi ini kita perlukan apabila handphone kita kecebur air ataupun kehujanan ataupun masuk ke dalam selokan bak seperti itu. Ini kita harus bongkar dulu back covernya supaya air yang berada di dalam tidak menyebabkan handphone kita mati total. Jadi kita lebih leluasa untuk mengeringkan airnya dengan cepat seperti itu. Dan juga misalnya kita mau ganti fleksibel on off, konektor cas ataupun ganti baterai, itu kita harus bongkar juga back cover seperti itu. Untuk back covernya ini tidak ada baut, jadi gampang sekali kita bongkar. Cukup gunakan karter saja seperti ini. Langsung saja kita tutorialkan. Tapi sebelumnya kalau misalnya mau mengetahui video, kita subscribe saja channel ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya ataupun untuk mengetahui ataupun membagikan video ini supaya mendapat barokahnya. Nanti teman-teman bisa share saja dengan teman-teman yang lain. Langsung saja kita buka menggunakan karter seperti ini. Kita buka saja menggunakan karter seperti ini saja. Jadi dengan alat yang sederhana saja, tidak perlu peralatan teknisi HP kalau untuk bongkar back covernya, karena tidak ada baut. Paling di sini kita buka untuk fingerprintnya. Langsung saja kita buka seperti ini. Kita congkel saja seperti ini. Congkel di putih, bagian ini putihnya nih. Langsung saja. Sebelumnya nih SIM tray-nya sudah kita lepas. Nah, di sini kita bongkar. Sebenarnya ada alat khusus, tapi karena kita menggunakan alat yang sederhana yang mudah, kita gunakan ini saja. Ada alat khususnya. Kemudian selanjutnya kita masukkan bekas kartu SIM ini. Jadi fungsinya ini untuk membuka pertama saja. Nah, ini kita lepas. Sebelumnya kita langsung, karena sudah ada bekas buka, jadi kita langsung saja menggunakan ini. Ada alat khusus. Ini plastik, jadi agak gampang. Kalau menggunakan kuku, kalau belum terbongkar agak susah. Jadi gunakan plastik ini saja. Ini kebetulan merek Matahari, atau saja boleh, yang penting tidak berguna. Seperti ini saja. Di bagian fleksibel on off kita menggunakan kuku saja. Nah, bagian atasnya boleh kita lakukan soalnya ada fleksibel. Nah, seperti ini. Kalau sudah 75% itu gampang sekali bongkarnya. Tapi kalau masih di bawah 50% agak keras. Nah, seperti ini. Ini sudah terbuka, jangan langsung kita tarik karena ada fingerprint. Jadi kita lepas dulu seperti ini. Bagian atas belum. Nah, ini fleksibel on off. Nah, pelan-pelan, jangan langsung kita tarik karena ada fingerprint. Kita cek di mana fleksibelnya. Oh, di sini fleksibelnya. Jadi kita miringin sedikit. Nah, ini fleksibelnya ada di sini. Nah, jadi kita miringin sedikit ataupun kita dorong saja. Kalau misalnya ini kita dorong saja ataupun kita buka fingerprintnya. Nah, ini kita dorong saja untuk fingerprintnya. Nah, ini. Nah, dorong saja, dorong dari atas, jangan langsung ditarik, kita dorong saja dari atas. Nah, seperti ini, karena dia lem double tip saja. Nah, ini sudah lepas, ini lemnya, yang hitam ini lem. Jadi kita dorong saja, jangan kita langsung tarik tadi, tapi kita lepas saja dorong. Misalnya agak susah, kita panasin sedikit menggunakan korek juga bisa. Yang penting lemnya ini lepas seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi tanpa menggunakan baut, kunci untuk membongkarnya cukup seperti ini saja. Ini sudah selesai. Jadi bongkarnya menggunakan ini saja. Karter mudah untuk membongkarnya. Jadi tidak perlu peralatan yang canggih. Tapi yang penting di sini hati-hati untuk bongkar fleksibelnya. Ini kita dorong saja menggunakan kuku. Jari sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada masuk air, misalnya mau ganti baterai, kita harus bongkar. Nah, itu biasanya
pertama kali kalau misalnya handphone kita kehujanan, meskipun handphone kita masih hidup, supaya jangan parah. Jadi kalau misalnya kita lap dari luar memang kering, tapi bagian dalam dia seperti mangkok seperti ini. Inilah yang menyebabkan air tidak bisa keluar, terjebak di bagian dalam, sehingga membuat PCB jadi basah, lembab. Jadi air tidak bisa langsung keluar karena baterainya besar sekali nih. Ini 3900 mAh, 4000 mAh kurang lebih. Jadi kalau ada konslet biasanya di dekat LCD, soket LCD. Nah, kalau di dekat LCD, maka air yang konslet di bekas LCD akan memutus fleksibel, biasanya di bagian lampu yang karena arusnya besar. Jadi konslet di bagian fleksibel putus di bagian jalur lampunya, sehingga hidup handphonenya tapi tidak tampil gambar, tidak tampil lampu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini itu lebih bahaya lagi, kita harus ganti LCD. Ya sudah pasti LCD agak mahal, mungkin 300-an. Jadi sebaiknya kalau misalnya pun kita masuk air, bongkar dulu seperti ini, kita jemur juga bisa, ataupun juga misalnya kita timbun dalam beras, itu sudah bisa mempercepat airnya keluar seperti itu. Lebih bagus lagi kita buka-buka semua bautnya, kemudian kita keringkan seperti itu, nanti kita tutorialkan. Tapi kalau sudah seperti ini sudah menghambat handphone kita rusak, lebih parah lagi. Jadi air yang berada di dalam langsung cepat menguap karena tidak ada back covernya. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya berguna bisa di like saja, kemudian untuk membagikan kepada teman-teman yang pengen memperbaiki handphone sendiri bisa di share saja, ataupun mengetahui video yang kita upload setiap hari bisa diaktifkan tombol loncengnya, kemudian di subscribe seperti itu. Ataupun misalnya ada pertanyaan seputar handphone, nanti kita akan jawab. Kalau misalnya tidak bisa, kita carikan jawabannya seperti itu, bisa menggunakan video ataupun jawaban yang kita cari akan datang seperti itu. Kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.